Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi terkait dengan diduga akibat korsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan juga kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan yang parah. Diduga akibat konsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke seluruh bangunan JPO. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Setelah 25 menit kemudian, api baru bisa dipadamkan. Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama. Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit. Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO. Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift. Kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas, jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift untuk melihat suhu termalnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lift mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI digelar di lapangan silang Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat pada hari ini. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling jalan protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Inilah dia, Hero Formation Raja Wali Laut. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta defile pasukan dan alutsista. Selain aksi-atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi pemerintahan akhir Oktober mendatang. Kedepan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November, akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Selain itu, pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI di Jakarta, atraksi pertempuran udara antar pesawat tempur atau dogfight juga dipertunjukkan.
Atraksi pertempuran pesawat merupakan demonstrasi kemampuan TNI yang akan ditampilkan saat peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79. Atraksi Dogfight menggunakan pesawat tempur F-16 dan Sukhoi dan ditutup bombers dengan sejumlah pesawat tempur yang banyak ditutup dengan high speed pass atau manuver terbang dengan kecepatan yang tinggi. Bahagia dan seluruh masyarakat Indonesia, inilah dia Foxtrot. Pemirsa, hal tersebut merupakan akrobatik pesawat Jupiter juga turut memeriahkan hari ulang tahun ke-79 TNI di Monas, Jakarta. Kanan atas podium. Jupiter Aerobatic Team adalah salah satu tim aerobatik milik TNI Angkatan Udara dalam bentuk skuadron khusus di bawah Skuadron Pendidikan 102. Tim aerobatik ini merupakan nama Jupiter sebagai call sign pada instruktur penerbang TNI AU. Semua anggota dari Jupiter ini merupakan instruktur terbang. Dan rekan kami. Masih seputar perayaan Hari Ulang Tahun TNI, pemirsa. Prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus memamerkan teknik rappelling, yakni turun dari ketinggian menggunakan tali di perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 di Monas, Jakarta. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia. Pemirsa, menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu tugas dari Tentara Nasional Republik Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Para prajurit TNI diharuskan mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik, meskipun menghadapi berbagai perbatasan. Kali ini kami pun akan mengajak Anda untuk memotret kehidupan para prajurit TNI penjaga perbatasan Nusantara. Natuna merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau paling utara di Indonesia ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang masih diperebutkan sejumlah negara hingga menimbulkan konflik. Dari 154 pulau kecil yang dimiliki Natuna, ada 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan jarak Natuna ke Vietnam 1000 km lebih dekat daripada ke Jakarta. Untuk menjaga kedaulatan negara, pemerintah menempatkan anggota TNI di daerah perbatasan, termasuk TNI AD. Kehidupan prajurit TNI di pulau terluar ini tentunya berbeda dengan prajurit yang berada di kota besar. Adalah Sertu Marafli Zulfikar, anggota Kodim 0318 Natuna. Di rumah dinas berukuran 6 x 6 meter ini, dia tinggal bersama keluarganya. Sebelum berangkat tugas, anggota TNI asal Sumatera ini tak lupa menghidangkan teh untuk sang istri. Setibanya di Makodim 0318, ia bergegas menjalankan tugas. Kemudian langsung ikut latihan menembak. Tak hanya itu, prajurit wajib patroli menjaga pulau terluar setiap waktu. Bahkan menyeberangi laut menggunakan perahu karet. Hal yang paling menjengkelkan ketika ditugaskan di wilayah perbatasan yaitu keterbatasan sinyal. Selain itu, harga tiket pesawat yang mahal bisa mengurungkan diri untuk pulang kampung halaman. Fenomena ini dirasakan para prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara.
jauh dari keluarga dan sanak saudara hingga harus memendam rasa kangen. Tapi apa hendak dikata, rasa nasionalisme menjaga kedaulatan NKRI telah membara di lubuk hati setiap prajurit TNI. Mungkin banyak dan ada beberapa seperti untuk kebutuhan pokok perekonomian mungkin agak lebih tinggi dibandingkan perkotaan daratan, tapi itu semua tidak menjadi penghalang karena sebagai seorang prajurit tentara itu NKRI harga mati. Otomatis di perbatasan ini kan kalau namanya gelombang besar, kapal susah masuk, berarti kan barang-barang juga cukup tinggi. Kemudian akses masuk ke sini kan harus menggunakan pesawat. Tidak bisa kita mengandalkan jalur laut karena gelombang besar. Tak sebatas menjaga kedaulatan negara saja, mereka rela menyeberangi lautan hanya menggunakan perahu kayu untuk membantu masyarakat. Para prajurit TNI bersama istri membantu penurunan angka stunting di Natuna hingga turut membantu merenovasi rumah warga. Kegiatan dilakukan demi mensejahterakan masyarakat sekitar. Kehadiran TNI di perbatasan Indonesia sangat berdampak terhadap masyarakat. Saat bencana melanda, TNI menjadi garda terdepan menolong warga. Kendati kehidupan TNI di perbatasan terasa sulit, namun semua hal itu langsung menghilang tatkala para prajurit menghabiskan waktu bersama masyarakat. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid melaporkan. Puncak hari ulang tahun TNI ke-79 di Monumen Nasional Jakarta mengundang antusias warga. Hal ini pun berdampak kepada lalu lintas dan kepadatan di sejumlah stasiun komuter lain. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI. Tak hanya itu, sejumlah komunitas motor juga ikut meramaikan puncak HUT ke-79 TNI ini. Selain di kawasan Monas yang menjadi pusat acara, Stasiun Manggarai juga dipadati warga yang hendak menuju kawasan Monas dan sekitarnya. Para calon penumpang berdesakan antre menuju peron, bahkan mereka mengantre hingga 2 jam. Kepadatan di Stasiun Manggarai ini pun ramai di media sosial, bahkan disebut lebih ramai dibandingkan hari kerja. Selain di Stasiun Manggarai, warga juga memadati Stasiun Gondang Dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara Puncak HUT TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta seperti Depok dan Bogor. Akibatnya, petugas stasiun bekerja ekstra untuk mengawal para penumpang KRL. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta hari ini. Paslon nomor urut 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta tahun 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup Cawagup Jakarta 2024 yang akan berlangsung besok.
Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia, iNews melaporkan. Kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Itu festival nasi uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat perdana Cagup-Cawagup Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini berkunjung ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di sela-sela kunjungannya, Risma mengaku tidak ada persiapan khusus untuk debat. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini mengunjungi kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Jalan Kerto Menanggal, Surabaya. Kunjungan yang dilakukannya ini untuk berdiskusi dengan Muhammadiyah demi kemajuan Jawa Timur. Ditanya tentang persiapan debat perdana nanti, Risma mengaku sudah khatam dengan tema yang akan dihadirkan yakni kesejahteraan hingga pendidikan. Sehingga Risma hanya akan menampilkan pengalamannya saja selama ini. Sambil bercanda, Risma berujar dalam bahasa Jawa, "Dungo wae karo jalan-jalan," yang artinya berdoa saja sambil jalan-jalan. Aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya, buat pena di Indonesia. Itu tentang kewirausahaan sosial. Sudah katam lah itu ya, insya Allah. Ada persiapan khusus nggak? Nggak ada. Dungo ae wis karo jalan-jalan. Bu, apa kemarin hasil keliling Jawa Timur itu menjadi bekal untuk nanti debat pertama ini? Ya, seharusnya saya memang mendengar masalah mereka. Karena kan ini bukan di tanah kosong Jawa Timur ini kan. Itu ada penduduknya. Sementara itu, meski tak akan memberikan dukungan khusus ke salah satu paslon, pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan masukan kepada Risma, yakni fokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah punya 3 pilar utama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian Bu Risma di Jawa Timur. Warga Muhammadiyah itu kita serahkan ke masing-masing warga. Yang jelas secara institusional tidak ada mendukung salah satu calon. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada besok hari, tanggal 6 Oktober 2024. Masing-masing paslon yang ikut berkontestasi pun menyatakan siap untuk menghadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu besok 6 Oktober 2024. Debat diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiganya telah siap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikut debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat nih dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media apa, di pilkada. Dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Ya, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU, di antaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen dipandu oleh moderator. Ada 7 panelis yang akan hadiri debat cagup-cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit, terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi menyimak dengan harap akan masa depan kota Jakarta. Jadi, siapakah pasangan calon Pilgub Jakarta yang akan unggul dalam debat nanti dan dipilih warga Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Keduanya mengaku sudah memiliki chemistry yang sangat baik dan cukup untuk menjadi bekal pada debat besok. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Pramono Anung mengatakan akan fokus pada penjabaran visi, misi, dan program kerjanya pada debat nanti. Pramono juga menyebut tidak ada pembagian khusus dengan partnernya Rano terkait substansi atau materi debat. Pram menambahkan chemistry antara keduanya sudah terjalin dengan baik sehingga cukup menjadi bekal menghadapi paslon lainnya saat debat perdana. Saya pasti sama Bang Dul karena chemistry-nya sama, dapat banget. Bahkan secara nggak sengaja saya nonton di Pestapora, saya pakai kaosnya Bang Dul. Tadi malam Bang Dul nonton di Synchronize, dia pakai kaos saya. Padahal Bang Dul nggak tahu kalau saya pernah pakai kaosnya Bang Dul. Saya sendiri juga nggak tahu. Baru tadi malam di tag loh. Jadi artinya secara chemistry saya dan Bang Dul dapat banget. Untuk substansi juga kita berdua nanti akan nggak membagi diri bahwa ini saya yang menjawab atau Bang Dul yang menjawab. Tetapi lebih pada bagaimana kita berdua bersama-sama. Sementara itu, pasangan Pramono Rano Karno mengaku selain mempersiapkan materi debat, mereka juga mendapatkan saran untuk mempersiapkan debat esok hari dengan santai. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengaku siap untuk debat perdana Pilkada pada besok hari. RK menyebut dirinya serta partnernya Suswono akan melaksanakan latihan usai menghadiri peresmian dari gedung kantor DPD Gerindra Jakarta. Selebihnya, RK menyebut akan menyuarakan visi misi serta program-program yang telah ia dan juga Suswono rancang untuk memimpin kota Jakarta nantinya. Apa yang sudah DKI Jakarta ini mau ada latihan hari ini, insya Allah besok lancar, mantap. Pemirsa, kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebutkan suara Gen Z dan juga milenial.
Hari ini saya... Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Hari kita pergi ke taman ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Ada jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Copet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah, kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya lembaga survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pemirsa, 3 nama kader PDIP dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Sementara para kader PDIP mengaku belum ada pembicaraan internal terkait dengan hal tersebut dan masih menunggu perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Para kader PDI Perjuangan mengaku menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, terkait peluang untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ada 3 nama kader dan orang dekat PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto, yaitu Abdullah Azwar Anas, yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Oli Dondo Kambe, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini. Ia hanya menjawab insya Allah, semua akan terjawab saat pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Ditanya wartawan kapan, Puan hanya menjawab secepatnya. Insya Allah. Insya Allah, tunggu aja. Ya. Secepatnya. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Insya Allah. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku belum mendengar kalau kader PDI Perjuangan akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Ya, kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan itu. Demikian. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan belum begitu? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada? Belum ada. Yang pasti, kebenaran informasi ini akan semakin jelas saat pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto terlaksana. Pertemuan keduanya dijadwalkan sebelum pelantikan presiden terpilih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Dan yang menarik, ada permintaan khusus dari Prabowo Subianto, yakni ingin dihidangkan nasi goreng buatan Megawati dalam pertemuan tersebut. Ibu Mega mungkin Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Itulah keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditanya kapan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo dan Jokowi Mania menyatakan pertemuan Prabowo Megawati tinggal menunggu waktu. Dipastikan Prabowo yang akan mendatangi Megawati sebagai adik dan memberikan satu syarat menarik, yakni Prabowo meminta nasi goreng buatan Megawati.
kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teguh Umar? Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempatnya Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Senada dengan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Ini di Teguh Umar dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Dan menariknya, sebelum ada kepastian akan bertemu dengan Megawati, momen hangat terjadi antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, lihatlah bagaimana Prabowo nampak enggan pergi menggunakan mobil sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Apalagi begitu tahu Puan akan berjalan kaki. Prabowo meminta Puan pergi dulu menggunakan mobil tersebut. Apakah ini menjadi sinyal kuat? Hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin erat. Informasi lainnya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat berencana untuk menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun demikian, menurut Wakil Ketua DPR RI, hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijal, hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian, itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini, sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti. Yang pasti dengar-dengar tanggal 10, paling lambat tanggal 14 sudah bisa sinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahnya gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat seiring dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian.